عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di episode kali ini Indah mau ngebahas tentang riyadhah ya. Riyadhah apa saja yang bisa dilakukan untuk kita semuanya, untuk bisa meraih kesuksesan kita. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan riyadhah, kita perlu untuk mengetahui apa sih itu riyadhah gitu kan. Jadi riyadhah itu sebetulnya artinya latihan ya. Jadi latihan untuk apa? Jadi latihan untuk kita istiqomah. Misalkan kita mengistiqomahkan satu kebaikan, kalau seandainya kita tidak dimulai hari ini, kita tidak tahu kapan lagi. Jadi riyadhah itu untuk melatih diri kita sejauh mana kita tuh bisa istiqomah sampai betul-betul kita bisa konsisten untuk melakukan satu amalan atau banyak amalan kayak gitu kan. Nah, kemudian riyadhah tuh terbagi kepada dua, ada riyadhatul jismi wa riyadhatul nafsi. Jadi riyadhatul jismi untuk melatih jiwa kita, fisik kita ya, jasmani kita utamanya. Fisik kita bagaimana nih, mungkin ada di antara kita di luaran sana atau kita semuanya ada yang ikutan lari gitu ya, atau mungkin olahraga dengan yang memanah, kemudian lari, latihan pagi, senam, kemudian juga ada yang nge-gym mungkin gitu ya. Pokoknya latihan setiap hari untuk membuat pola hidup sehat gitu ya, dengan berolahraga dan latihan secara fisik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah riyadhatun nafsi. Nah, riyadhatun nafsi ini apa yang olahraganya, apa yang latihannya gitu kan. Itu jiwa kita, an-nafs. Jiwa kita dilatih untuk setiap hari melakukan sesuatu. Demi apa? Untuk menyehatkan rohani kita. Jadi kalau tadi olahraga, kemudian latihan memanah, pencak silat dan sebagainya, itu untuk kesegaran fisik kita gitu, untuk kesehatan fisik kita, yang tentunya sebetulnya nanti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kita bisa dengan sempurna melaksanakan ibadah ketika jiwa kita sedang sehat seperti itu ya. Nah, yang kedua tadi adalah riyadhatun nafs. Riyadhatun nafs itu tadi dikatakan bahwa untuk mengolah atau latihan bagaimana jiwa kita ya, ruh kita bisa sehat dan kuat juga. Nah, dan ternyata mungkin kita menyimpan berbagai banyak sekali penyakit ya, penyakit yang berkaitan dengan jiwa ya, misalkan ada ghibah gitu kan, kemudian iri dengki terhadap orang lain, julid dan sebagainya. Ada orang lain yang sukses, kita malah yang iri. Ada orang lain yang mohon maaf, kita cek dulu. Ada orang lain yang lebih kaya, kita malah iri dengki, kemudian julid. Ada orang lain yang berprestasi, kita malah sirik ya kalau kata Sundanya, iri. Kemudian juga ya malah digibahin, dicari kekurangannya. Kemudian juga kita cari apa namanya, oh dari mana ya dia titik kesuksesannya, oh ternyata dia tuh begini loh kurangnya gitu kan. Banyak hal yang celah-celah untuk mengambil kekurangan dari kesuksesan orang lain. Nah, tapi kalau seandainya kita dengan riyadhah gitu kan, misalkan hari ini kita riyadhah untuk tidak melakukan ghibah, ditahan aja. Jadi ketika ketemu sama orang, kita tidak membicarakan orang lain, itu luar biasa ya kalau seandainya itu bisa diistiqomahkan sampai bisa jadi lifestyle kita. Jadi lifestyle kita tuh ketika ada orang yang ngajak ghibah, kita tidak ghibah sama sekali. Bahkan ketika dengan suami kita gitu atau dengan keluarga kita sendiri tuh, kalau udah tik ngomongin orang, jadi kita udah di-cut aja langsung gitu ya. Ini suami aku tuh luar biasa sih menurutku. Jadi pas ketika misalkan kita tuh pengen aja ngadu gitu misalkan ke suamiku, aku ngadu ke suamiku bahwa bang, kok orang ini kayak gini ya gitu. Tapi suamiku langsung ya cari yang baiknya aja. Jadi alhamdulillah ya punya support system yang memang kalau kita udah nggak mau gibah, suami kita juga ngedukung banget kita tuh nggak boleh gibah gitu. Nah, kemudian untuk riyadhatun nafs ini banyak sekali orang-orang yang mengamalkan banyak riyadhah. Ada yang salah satunya tuh dengan jalur membaca surah Al-Waqiah, membaca surah Yasin. Ada juga mengistiqomahkan sholat fajr setiap
sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga ada yang melakukan zikir pagi setiap hari, kemudian zikir sore setiap hari. Ada yang menghafalkan atau tadarus one day one juz, ada one day one ayat, ada yang one day one satu halaman, one day one halaman gitu kan, dan sebagainya. Jadi ada yang banyak sekali gitu ya tentunya untuk melakukan riyadhah dan amalan ini. Nah, teman-teman mau ngambil jalur mana kira-kira? Nah, tapi kalau Indah bisa share ke teman-teman, teman-teman bisa memilih dari hal-hal yang menurut teman-teman itu mudah. Misalkan ada yang jalur riyadhah sholawat misalkan ya, teman-teman bisa mengistiqomahkan sholawat minimal 1 hari 10 kali dengan sholawat yang diusahakan teman-teman punya ijazahnya, atau kalau tidak punya ijazahnya teman-teman mengambil dari buku yang sahih ya, kemudian hadis yang sahih, atau misalkan dari guru yang, atau boleh dari YouTube misalkan, tapi dari ustadz yang ustadznya itu memang sudah bisa dikatakan beliau itu di bidangnya tuh betul-betul bahasanya tuh kuat gitu ya, kuatul hifzi, kemudian soleh, ulama yang soleh dan sebagainya. Jadi ulama yang memang tidak menjelek-jelekan ulama lain misalkan gitu dan sebagainya lah kalau bisa. Nah, kemudian teman-teman semuanya bisa melakukan juga untuk riyadhahnya membaca surah apa setiap hari gitu kan. Ada yang jalur surah Waqiah, ada ya kalau nggak salah tuh kita bisa lihat dari Wirda Mansur ya, bisa melihat bagaimana banyak sekali hal-hal yang beliau amalkan. Kemudian beliau juga ajak komunitasnya gitu kan untuk membaca surah Al-Waqiah setiap hari gitu kan. Itu dimulai dari 30 hari aja dulu gitu kan, untuk melatih sejauh mana teman-teman atau jiwa kita ini mampu atau tidak nih 30 hari untuk melaksanakan atau membaca surah Waqiah. Dan tentunya bukan hanya dibaca saja kan, tetapi ditelaah ya, dipelajari, dipahami, dan bahkan kalau ada banyak sekali anjuran dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kita amalkan hal tersebut. Nah, kemudian selain surah Al-Waqiah, teman-teman juga bisa mengamalkan istighfar, yang insya Allah di next video ini akan ngebahas tentang bagaimana keutamaan istighfar ini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau melakukan juga, teman-teman bisa membuat list dari sekarang, kira-kira teman-teman mau melaksanakan apa. Jadi ditulis, kalau nggak di kertas boleh di handphone masing-masing, dibuat alarmnya. Kemudian dibuat alarm, nanti satu hari ini teman-teman mau melaksanakan apa, mau melaksanakan sholawat 10 kali sehari gitu kan, baik itu pagi, siang atau malam, pokoknya 10 hari tidak boleh berkurang gitu kan. Jadi kalau berkurang gimana, kalau bisa yang ulang lagi dari hari pertama seperti itu. Jadi sebagai bentuk ya teman-teman latihan untuk konsisten diri kita, sejauh mana teman-teman atau kita semuanya tuh bisa konsisten untuk melaksanakan satu amalan. Nah, apa sih keuntungannya ketika nanti kita sudah konsisten gitu kan? Teman-teman nanti bakal mendapatkan ketika kita agak berat melakukan sebuah kebaikan ketika di hari pertama, tapi ketika teman-teman sudah mengistiqomahkan, itu rasanya jadi ringan, kemudian jadi lifestyle dan jadi kebutuhan gitu. Rasanya kalau hari ini tidak sholawat 10 kali itu rasanya tuh ada yang kurang gitu ya, entah mungkin nanti berpengaruh ke fisik, atau mungkin nanti berpengaruh kepada nanti tiba-tiba Allah kasih ujian gitu kan, atau tiba-tiba nanti Allah kasih satu hal yang bikin deg banget di hati kita gitu kan. Oh iya, yang menyadarkan kita, yang mengingatkan kita bahwa ternyata hari ini kita lupa membaca sholawat 10 kali seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat manfaat dari riyadhah ini bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga bisa melihat bahwa ketika kita sudah berbuat kebaikan gitu kan, itu akan memberikan dampak juga kepada orang lain. Contohnya seperti ini, kita hari ini mengistiqomahkan atau riyadhah untuk sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu kita kumpulkan terus gitu setiap hari, setiap minggu, dan setelah setiap minggu 1 bulan, dan 1 bulan nanti kita buka, dan dari 1 bulan tersebut kita terkumpul berapa, misalkan 1 hari 2000. Nah, nanti setelah 1 bulan kita dapat 60.000 misalkan. Nah, 60.000 itu bisa kita bagikan, atau aku pribadi bagikan
nanti ke orang-orang yang ada targetnya, misalkan ke anak yatim atau misalkan ke siapapun yang menurut teman-teman itu layak untuk diberi sedekah dari kita, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman itu sudah mengistiqomahkan sedekah setiap hari itu 2000, maka ketika nanti suatu saat teman-teman itu diminta sedekah gitu, teman-teman tuh sudah terbiasa, tidak perlu diminta lagi, tapi teman-teman sudah bisa bersedekah tanpa diminta, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan rezeki yang ada banget gitu porsinya tuh untuk sedekah dan tidak mengganggu dari uang yang menjadi simpanan pribadi selain sedekah, seperti itu. Nanti Allah kasih jalannya. Nah, kemudian untuk manfaatnya tadi kan bukan hanya untuk diri pribadi, bukan hanya membersihkan harta kita, tapi juga membersihkan harta keluarga kita, kemudian membersihkan juga diri kita, kemudian juga orang lain yang terkena dampaknya ya, dampak positif dari apa yang sudah kita keluarkan itu jadi senang, seperti itu. Dan bisa jadi uang 60.000 yang menurut kita itu sedikit atau kecil, itu bisa jadi penghidupan untuk mereka gitu. Itu harta yang Allah titipkan kepada kita dan ternyata itu bisa membahagiakan mereka. Ya nggak semua orang tuh seberuntung kita gitu lah ya teman-teman. Jadi next, mudah-mudahan teman-teman ketika mau mulai riyadhah, teman-teman sudah tahu stepnya. Dimulai dari niat gitu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya karena apa nih? Karena untuk kejar sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, atau karena Allah. Nah, saya sarankan di sini teman-teman memulai riyadhah ini dengan niat pertamanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita kerjakan karena Allah, maka ketika kita sudah melakukan itu karena Allah, maka segala sesuatu yang kita butuhkan Allah akan penuhi hal tersebut, seperti itu. Jadi insya Allah di next video kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan riyadhah apa saja yang bisa kita kerjakan, seperti itu ya. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نجما يشع